Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat proyek baru tentang seleksi lomba. Nah, lombaannya itu ada 3, yaitu berenang, bersepeda, dan maraton. Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk membuat proyek ini menggunakan aplikasi Visual Studio 2022. Nah, proyek yang kita buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman atau sebagai memenuhi tugas akhir yang diampu oleh Ustadz Dr. Irfan Iswandi, SEMT. Baik, langsung saja ya teman-teman, mari kita buka aplikasi Visual Studio-nya. Nah, karena di sini kita akan membuat project baru, kita klik Create New Project. Di sini kita pilih yang Windows Forms App. Kita klik, lalu kita klik Next. Nah, di sini kita beri nama project kita Case Study Kelompok 2. Selanjutnya di sini untuk penyimpanannya terserah ingin ditaruh di mana. Nah, di sini harus di checklist ya, agar penyimpanannya jika di Visual Studio-nya hilang, tetapi di dokumennya ini masih ada, makanya harus di checklist. Selanjutnya kita pilih Next. Nah, di sini kita pilih yang 6.0. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita beri desain ya. Ya, baik. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang tadi. Jadi di sini kita akan membuat desain di mana desain ini akan membutuhkan beberapa variabel ya. Karena tadi sudah dijelaskan ada 3 seleksi lomba. Yang pertama ada swim, berenang. Yang kedua ada bicycle ride, bersepeda. Yang ketiga ada run, berlari. Terus nanti pasti di situ akan ada nama pesertanya. Jadi di sini kita akan membutuhkan label 4. Baik, sebentar. Di sini kita naruhnya sesuai kita aja ya, karena gimana kita rapinya nanti menyesuaikan. Tabel pertama tentu pasti akan diisi oleh nama peserta. Jadi teks di sini yaitu nama. Tabel kedua diisi dengan swim. Tabel ketiga bicycle ride. Tabel keempat run. Untuk codingnya, karena kita menggunakan label,
maka diawali dengan LBL. Di sini label 4 berarti LBL run. Oh iya, untuk menggunakan coding ini tidak boleh spasi ya, karena nanti kalau ada spasi bisa error codingnya. Selanjutnya label ketiga kita namakan LBL bicycle ride. Label 2 LBL swim. Label 1 LBL name. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh partner selanjutnya. Oke, baik, akan dilanjutkan oleh saya, Hilda Hoirunisa. Nah, di sini kita akan memasukkan text box, 4 text box karena sesuai dengan labelnya. Ada 4 ya. Kita masukkan di toolbox-nya, text box. 1, 2, 3, 4. Kita rapikan dulu ya sebelumnya. Dirapikan. Ini bisa dipanjangkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke properties. Kita ganti name dari text box ini. Karena di sini sesuai dengan labelnya itu name, maka properties name juga harus disamakan ya. Di sini kita tulis txt name. Kemudian yang kedua ini swim. Sama ya. Yaitu txt swim. Selanjutnya yang ketiga bicycle ride. Kita kita ganti name-nya yaitu txt bicycle. Nah, yang terakhir ini run. Kita ganti properties name-nya dengan txt run. Oke, mungkin sekian dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masukkan button. Kita masukkan 4 buah button ya. 1, 2, 3, 4. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, button yang pertama kita beri nama entry. Selanjutnya di name-nya kita awali dengan btn entry. Nah, button yang kedua, teksnya kita beri nama view. Di name-nya kita beri nama btn view. Enter. Yang ketiga, teksnya kita beri nama flowers.
score. Di name-nya kita beri nama BTN lowest score. Nah, yang keempat, buttonnya di teksnya kita beri nama save. Untuk name-nya kita beri nama BTN save. Nah, ini untuk button. Selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan list box pada jendela desain. Oke, kita masukkan, kita rapihkan. Nah, list box ini fungsinya untuk menampilkan nama dan juga waktu yang sudah ditulis, yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan properti name-nya. Ketik LST view. Enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan text box. Nah, kita mencoba untuk memperbesarnya. Di multiline, kita ubah menjadi true untuk memperbesar text box-nya. Nah, textbook ini berfungsi untuk menampilkan nilai terendah dari lomba yang sudah dimasukkan. Kita ubah property name-nya menjadi ext. Enter. Baik, ini dia desain project aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa di name ini kita akan memasukkan nama partisipan atau nama atlet yang mengikuti lomba. Kemudian di sini ada 3 lomba, yakni swim, bicycle ride, and run. Nah, di sini kita akan memasukkan waktu yang telah dicapai. Nah, kemudian di sini ada list box. Nah, list box ini berfungsi untuk menampilkan nama-nama yang sudah dimasukkan di atas ini. Yang kemudian ketika kita klik entry, maka nama-nama tersebut akan disimpan sementara. Nah, jika sudah dimasukkan semua data-datanya, kita bisa klik view, yang kemudian akan tampil di sini data yang sudah di entry sebelumnya. Nah, kemudian di bawah ini ada text box. Nah, text box ini berfungsi untuk menampilkan nilai terendah dari lomba-lomba yang sudah dilakukan dan juga namanya. Nah, ketika kita mengklik lowest score, maka di sini akan muncul semuanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian setelah ini muncul, kita akan simpan datanya di BTN Save. Yang kemudian data itu akan disimpan berbentuk dokumen. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan coding untuk menampilkan nama-nama dan juga lomba-lomba yang sudah dimasukkan tadi. Kita klik BTN entry 2 kali untuk
untuk memunculkan coding. Kemudian kita akan mendeklarasikan di area deklarasi atau declaration area. Kita masukkan tujuan dari deklarasi tersebut supaya bisa terbaca oleh prosedur lainnya. Kita klik dim name text dalam kurung 500 pas. Nah, tipe datanya kita menggunakan tipe data ASCII untuk menampilkan data berupa kata. Kemudian yang name tag ini adalah jumlah partisipan. Kemudian dim swim kita menggunakan data jenis double untuk menampilkan data berupa desimal. Kemudian dim physical terus kemudian dim swimra kemudian dim string, kemudian kita masukkan dim counter as integer. Kemudian dim as integer. Kemudian di sini di private sub entry kita akan membuktikan data yang sudah dimasukkan. If txt is txt swim x kurang dari 40 dan message box. Nah, ketika txt swim ini kurang dari 40 maka akan masuk message box. Show dalam kurung. Maka di sini akan muncul message box yang berisi value
The value is invalid. Please enter the time. Kita taruh di bawah. Kalau ada merah-merah ini berarti ada kesalahan dalam teks yang kita masukkan. Kemudian and if the text physical dot text kurang dari 260, dan jika teks di physical ini kurang dari 260, maka akan muncul message group show. Karena kalimatnya sama, kita copy paste aja. Kemudian and if txt run dot text kurang dari 125, dan copy lagi. Kemudian kita akhiri dari setnya. Kita klik exit. Kemudian kita deklarasikan kembali name dalam kurung kontur sama dengan txt name dot text, kemudian swing sama dengan txt name dot text, kemudian physical counter sama dengan txt physical.text, kemudian run counter sama dengan txt run
xterm dot x. Nah, counter ini jadi ini untuk membuktikan bahwasanya nilai dari sum itu hasilnya akan sama sesuai dengan teks yang sudah dimasukkan. Kemudian counter atau nilai itu sama dengan counter plus 1. Oke, udah selesai ya ini coding dari BTN entry. Oh ya teman-teman, ini ada kesalahan. Harusnya ini kurang dari diganti. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan button view. Nah, kita double klik terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk ke coding, ke jendela coding. Jadi, pastikan list view-nya ini kosong, yaitu dengan mengetik list view items clear. Buka kurung. Nah, kita menggunakan looping for A sama dengan 0 to counter min 1. Nah, selanjutnya kita ketik list view dot items dot add. Nah, di sini yang akan ditampilkan itu array name tag. Kita buka kurung, name tag kurung indeks A dan tanda petik jadi nanti setelah nama itu sama dengan dulu, kemudian petik dan nanti akan muncul tulisan swim dan swim indeks A. Dan tanda petik nanti akan muncul tulisan bicycle dan
bicycle index A, dan tanda petik kita tulis run dan run index A. Nah, sudah ya, seperti ini untuk btn view. Jadi nanti setelah di running pada btn view ini akan muncul nama-nama atlet dan waktunya di list box. Oke. Jadi ini ada kesalahan sedikit ya. Jadi untuk exit sub-nya kita diatasin. Exit sub. Nah, ini juga kita tulis exit sub. Kemudian ini juga exit sub. Nah, sudah ya. Kemudian kita coba untuk running ya. Nah, kita masukkan nama atletnya, misalnya Hilda. Untuk swingnya 45, ininya 267, nya 130. Kemudian sebelum tadi view, kita entry dulu nih, button entry-nya kita klik. Jadi pada button entry ini datanya ini akan disimpan sementara. Kita klik ya. Kemudian kita klik button view. Nah, pada button view ini nanti datanya akan muncul di list box. Nah, seperti ini. Nih, muncul di list box. Ya, baik. Di sini selanjutnya saya akan menerangkan button lowest score. Ya, codingnya langsung saja masuk, klik 2 kali. Nah, dalam btn lowest score di sini kita butuh beberapa variabel. Di antaranya ada variabel nama peserta renang, nama peserta lari, nama peserta bersepeda. Terus ntar yang menang siapa aja dalam lomba berenang, dalam lomba berlari, dalam lomba bersepeda. Baik, di sini saya akan mendeklarasikan beberapa variabel. Pertama, name index, as integer, dim winner swim as double, dim winner swim name as string. Nah, di sini karena name index membutuhkan integer, winner swim pakai data double, winner swim name pakai data string. Langsung saja kita deklarasikan winner swim sama dengan swim (0).
Setelah deklarasi sudah selesai, masuklah kita kepada looping. Looping di sini menggunakan coding for next. For tadi di atas sudah deklarasikan A, maka di sini for A for A sama dengan 0 to counter min 1 if swim dalam kurung A kurang dari winner swim, then winner swim sama dengan swim dalam kurung A. Name index sama dengan A. Baik, setelah kita sudah mendeklarasikan dengan looping yang pertama yaitu pada winner, selanjutnya yaitu kita butuh nih, setelah data sudah dimasukkan, data akan ditampilkan dalam teks ya, teks. Selanjutnya di sini ada deklarasi dari winner swim name. Kan tadi sudah dideklarasikan name index dan winner swim. Selanjutnya ada winner swim name. Nah, winner swim name di sini yaitu winner swim name sama dengan name tag dalam kurung name index. Nah, ini deklarasi dari yang swim, peserta berenang. Selanjutnya kita mendeklarasikan bicycle ride. Sama kita membutuhkan beberapa variabel. Pertama dim winner bicycle, as global dim winner bicycle name string winner bicycle sama dengan bicycle dalam kurung 0. Lanjut kita masukkan kode loopingnya for A sama dengan 0 to counter min 1
if bicycle dalam kurung A kurang dari winner bicycle, then winner bicycle sama dengan bicycle dalam kurung A name index sama dengan A. Setelah data bicycle sudah dimasukkan, maka di sini kita akan mendeklarasikan winner bicycle name nih. Winner bicycle name sama dengan name tag dalam kurung name index tadi sudah winner swim, selanjutnya winner bicycle, lanjut yang terakhir yaitu winner run. Kita butuh variabel. Lanjut dim winner run as double dim winner run name as string winner run sama dengan run dalam kurung 0. Kita gunakan kode looping for A sama dengan 0 to counter min 1. Lanjut if run dalam kurung A kurang dari winner run then winner run sama dengan run dalam kurung A name index sama dengan A. Nah, lanjut yang nextnya. Setelah next, kita deklarasikan winner run name sama dengan name tag dalam kurung name index. Bila semua sudah dideklarasikan, kita akan tampilkan nih dalam text box. Masukkan coding text boxnya, text save dot text sama dengan tanda kutip the winner 2 si M% bicara left
Ini menggunakan VBCR LF yaitu untuk agar datanya ke enter ke bawah gitu, bukan ke samping. Selanjutnya setelah VBCR LF kita ampersand bukan tanda kutip 2 swim dua ampersand winner swim swim name ampersand tanda petik ampersand winner bicycle and bicara live ampersand tanda petik bicycle ride ampersand winner bicycle name ampersand bicara left ampersand run tanda petik run sana ampersand winner run name ampersand tanda petik 2 winner run bicara baik. Itu dari coding BTN loss score. Selanjutnya kita running. Kita masukkan namanya Akmal, swimnya 45 menit, bicycle ride-nya 275 menit,
runnya 300 entry. Selanjutnya Lukman hanya 43. Bicycle ride-nya 269. 309. Oke. Selanjutnya kita sama Irsyad. Swimnya 50. Bicycle ride-nya 70. Hanya 285. Entry view. Kita pencet tombol button lowest score. Ya, jadi the winner di sini swim Lukman 43 karena dia paling terkecil. Terus bicycle ride-nya Lukman 269. Lukman terkecil di sini di antara 275 dan 270. Irsyad 285. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari button low score. Selanjutnya akan dijelaskan button save kepada partner saya. Sekian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang button save. Kita klik 2 kali, double klik save-nya. Nah, untuk bekerja dengan file text, maka kita itu harus memanfaatkan namespace import system.io. Kita ke atas dulu. Nah, kita simpan kursor di belakang public class, kemudian di enter. Kita tulis import system.io. Nah, kita ke bawah lagi ke coding btn save. Sebelumnya kita harus deklarasikan dulu variabel dim my writer as stream writer. Nah, di sini tuh ada kelas stream writer ya. Jadi kalau misalnya tadi yang di atas import sistemnya tidak ditulis, maka kelas stream writer ini tuh tidak akan muncul. Jadi memang harus ditulis dulu, diketik dulu. Selanjutnya dim dialog as save file dialog. Nah, sehingga nanti akan ditampilkan sebuah dialog untuk menyimpan file ya. Selanjutnya kita buatkan dim selected as boolean. Nah, boolean ini tuh merupakan satu variabel yang bernilai true or false. Kemudian kita deklarasikan lagi dim file
name as string. Nah, untuk menyimpan nama file yang dipilih dengan data string ya. Nah, kemudian setelah kita deklarasikan variabel-variabel tadi, kita akan menampilkan dialognya terlebih dahulu, lalu disimpan pada variabel dialog sama dengan name sama dengan new ya, new save file dialog dalam kurung. Nah, itu untuk memastikan bahwa objek dialog ini tuh yaitu sebuah objek save file dialog ya. Selanjutnya kita isi properti selected yang bernilai boolean tadi diisi dengan dialog dot show dialog. Nah, artinya ketika show dialog ini akan ditampilkan terhadap pilihan OK atau cancel. Ketika diklik OK maka itu bernilai true, ketika diklik cancel maka itu bernilai false. Kemudian if select it dengan true, then ketika sudah ada file yang dipilih, ketika selectednya true, maka my writer sama dengan file create text file. Nah, ini tuh untuk membuat sebuah file text dengan menentukan tadi file name yang sudah dipilih tadi ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan my writer dot writer line dalam kurung txt save, karena ini pada button save ya, text box. Kemudian apa yang tertulis di text box tadi, maka semua yang tertulis di txt save itu akan tertulis di dalam objek myWriter. Artinya sesuai dengan file name yang dipilih oleh user. Nah, kemudian kita close myWriter dot close. Nah, itu seperti itu langkah-langkah untuk save file. Setelah di isi teks tadi, kita coba running. Misalnya nama atlet pertama Hilda, swingnya misalnya 45, bicycle-nya misalnya 400 menit.
kemudian run-nya 250 menit. Kita entry, kemudian view. Sudah muncul. Atlet yang kedua misalnya Jihan, kemudian swimnya Jihan ternyata 60 menit, bicycle-nya misalnya 260 menit, run-nya sama deh 250 entry, view. Nah, sudah masuk. Nah, misalnya yang ketiga atletnya Irsyad, swimnya Irsyad ternyata 70, bicycle ride-nya misalnya 340, run-nya 125, entry, iya, skornya. Nah, di sini pemenangnya ya, swim dimenangkan oleh Hilda, bicycle oleh Jihan, dan run oleh Irsyad. Nah, setelah itu data yang tadi coding save tadi, sini kita coba save. Kita pilih file di mana tempat untuk menyimpan data ini. Misalnya kita simpan di dokumen. Kemudian kita kasih nama filenya the winner athlete. Misalnya. Kemudian save. Nah, sudah tersave ya otomatis ke folder. Kita cari coba. Nah, ini ya sudah ada. Kita buka. Nah, sini udah ada data yang tadi sudah masuk, tertulis di text box. Ini sudah di save di folder. Oke, kita tutup kembali. Nah, mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Di sini setelah tadi kita selesai membuat aplikasi terkait dengan perlombaan 3 lomba tadi, sekarang kita akan membuat dokumentasi dari aplikasi tadi. Sekarang kita masuk object definition sheet. Di sini ada beberapa tabel object ref, yaitu nomornya berapa saja, kemudian object type-nya apa, propertinya apa, name-nya apa, kemudian event prosedurnya nanti apa. Nah, kemudian yang pertama kemarin kita sudah memasukkan form ya. Formnya di sini, kita tulis dulu ya, formnya, object type-nya form, bentuk propertinya yaitu text, kemudian name-nya kita sudah menulis tadi, yaitu kita lihat dulu, application of Warrior Fitness Gym. Jadi nama teks dari form ini application of Warrior Fitness Gym. Application of Warrior Fitness Gym. Kemudian yang kedua yaitu kita kemarin sudah memasukkan 4 label ya. Kita tulis dulu label. Berarti sampai nomor 5, 4 label. Label yang pertama berbentuk teks, yang mana name-nya itu kemarin kita sudah namakan ya. Namanya itu name. Kemudian label yang kedua, propertinya berupa teks. M-nya yaitu swim ya. Kita lihat di sini swim. Sebentar.
swim. Kemudian yang ketiga, label yang ketiga, propertinya berupa teks. Kemudian name-nya yang ketiga tuh bicycle ride. Kita tulis bicycle ride. Oke, label yang keempat sama berupa teks. Name-nya, properti name-nya yaitu run. Untuk event prosedurnya, untuk form label 4 label ini tidak ada ya. Kita masuk ke objek text box. Kita juga kemarin sudah membuat text box, beberapa text box ya. Total kita memasukkan text box yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya di mana ini. Berarti kita masukkan juga ke dalam dokumentasinya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, propertinya kemarin kita dalam teks nggak ada ya. Jadi kita langsung masukkan name. Properti name-nya. Kemudian namanya kita kemarin menulis txt. Nah, bisa dicek ya di sini. Solution export. Oh, kalau hilang berarti kita nyari di view, kemudian properties window. Sebentar. Nah, kita lihat name-nya paling atas txt name. Txt name. Nah, selanjutnya text box yang kedua, text box yaitu untuk swim. Propertinya name. Name dari text box ini txt swim. Kita bisa cek ya di sini sebetulnya. Ini yang kedua. Kita cek txt swim. Kita lihat dulu yang ketiga, name-nya txt bicycle run, txt run, kemudian textbook yang ini txt save. Oke, kita langsung masukkan saja. Untuk ini sama ya propertinya name, kemudian name-nya tadi untuk yang ketiga ini txt bicycle. Kemudian yang keempat textbook ini sama name, ininya tadi txt run. Kemudian textbook yang terakhir sama name yaitu txt save. Untuk event procedure-nya tidak ada ya. Selanjutnya kita masuk ke list box. Untuk prosedurnya, propertinya yaitu untuk listbox ini sama ya name dan nama dari ini tuh kita bisa cek sini sudah kelihatan ya, lst view. Kemudian selanjutnya kita masuk ke objek button. Total button yang kemarin kita sudah masukkan itu ada 4 ya. Kita bisa cek di sini. 1, 2, 3, 4. Button untuk entry, view, close, course, dan save. Button yang pertama properti dengan properti text. Name dulu ya. Property name. Namanya btn entry. Kemudian
button dengan teksnya entry. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, button yang kedua yaitu untuk name-nya, property name-nya, namanya yaitu btn view. Untuk property text-nya yaitu view. Selanjutnya button ketiga untuk property name-nya btn lowest score. Untuk property text-nya lowest score. Iya, sebelumnya karena btn button ini ada ininya ya, ada event prosedurnya, maka kita tulis di sini btn karena ini apa dulu, btn karena ini entry berarti entry underscore click dalam buka kurung. Oke. Ini btn view underscore click buka kurung dalam tutup kurung. Nah, untuk ini btn lowest score underscore click buka kurung tutup kurung. Kemudian button yang terakhir tulis dulu button, kemudian property name-nya yaitu kita kebawahin dulu ya supaya kelihatan. Property name-nya dengan btn save. Property text-nya save. Untuk event prosedurnya itu btn save underscore click kurung tutup kurung. Nah, ini bisa dicek di tiap codingnya antara teks dan name-nya. Sekian telah selesai object definition sheet ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, pada si docket ini kita akan masukkan coding yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buka Visual Studio-nya. Nah, kita masuk ke coding. Kita tinggal klik Ctrl A dan kita copy. Ctrl C, kemudian kita balik lagi ke dokumen yang tadi. Kita masukkan, Ctrl paste. Nah, jadi pada bagian si docket ini hanya memasukkan coding yang ada di Visual Studio yang sudah kita buat tadi. Tinggal di copy paste saja. Ya, baik. Di sini selanjutnya yaitu tahap physical design. Nah, tahap physical design ini yaitu kita ambil nih, kita screenshot desain yang tadi sudah di running di Visual Studio. Nah, caranya kalau menggunakan laptop yaitu tekan tombol Windows Shift S, lalu pilih area yang ingin diambil gambaran. Nah, habis itu
taruh di sini, Ctrl V, kita paste. Nah, setelah sudah, ini kan baru satu gambar karena kita membutuhkan hasil dari yang tadi nih, pemenangnya siapa aja. Ini baru tahap awalnya nih. Nah, yang tadi kita running, kita isi, contohnya Akmal, Nelsonnya 41, physical right-nya 270, 270, runnya 140, entry, masuk, terus lainnya Lukman, ini 40, ini 340, ini 230, entry, reset, ini 50, ini 20, ini 3, yuk, terus kita lose score. Nah, ini nih sudah ditemukan pemenangnya apa aja nih, pemenang berenang, pemenang main sepeda nih, bersepeda, dan maraton. Lalu kita screenshot, save, Windows Shift S. Setelah kita fotografi di ini hasilnya yang tadi sudah, siapa saja pemenangnya. Nah, contohnya tadi kan sudah ya. Sekarang contoh yang bila kita memasukkan data yang di bawah nilai rata-rata gitu. Kita hapus dulu, habis itu kita running kembali Visual Studio-nya. Contohnya itu, Hilda, swimnya itu 49, 35, bicycle-nya 240, runnya itu 120, kita entry. Nah, di sini kan ada mistake box nih, ada peringatan the value is invalid, please re-enter the time. Karena di sini kan di sini karena nilainya itu di bawah rata, jadi muncul ada mistake box gitu. Nah, ini screenshot karena untuk bukti physical design-nya. Screenshot, Windows Shift S, ini area, ya, habis itu kita Ctrl V di sini. Nah, mungkin itu saja ya desain yang bisa saya tampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan membuat test plan. Test plan. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu ya. Pencet insert.
Coba kita bikin 7. Nah, sudah. Nah, pertama kita ketik dulu test number. Kemudian input. Kemudian expand output, kemudian actual output. Nah, di sini pas file. Nah, selanjutnya kita beri nomor ya. Pertama kita beri nomor 1. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, kita tulis dulu swim. Nah, jika swim kurang dari 40, maka expected output-nya akan muncul message seperti ini, seperti ini. Nanti akan muncul tulisan the value is valid. Nah, untuk aktual outputnya setelah di running nanti juga akan muncul seperti ini. Maaf, ada kesalahan. Akan muncul seperti ini juga ya. Nah, jika expected-nya seperti ini dan aktualnya juga seperti ini, maka di sini pas atau sesuai. Nah, yang kedua, number yang kedua, bicycle. Jika bicycle-nya kurang dari 260, maka akan muncul message-nya, tulisannya seperti ini. Yang coding yang telah kita buat, the value is valid. Nah, untuk aktual outputnya juga muncul nih seperti ini. Jika sesuai, maka kita tulis pas. Nah, yang ketiga, nomor yang ketiga, kan kemarin ada 3 perlombaan ya. 3 run. Jika kurang dari 125, maka nanti akan muncul message atau tulisan the value is valid nih. Seperti ini. Nah, aktual outputnya juga sama, nanti setelah di running akan muncul tulisan the value is valid. Nah, jika sesuai maka kita tulis pas. Nah, yang nomor 4, name, tulis name and event.
Nah, jadi nanti kan name dan eventnya, nama atletnya itu akan muncul di data list box. Nah, aktualnya juga sama. Data in list box. Jika sesuai maka pas. Nomor 5, data in list box. Data in list box. Nah, pada data in list box, jadi nanti kan kemarin sudah dijelaskan ya di button, setelah kita klik button lowest score itu data yang menang itu akan muncul di the winner yang akan muncul di text box. Jadi kita tulis data in text box, the winner, pemenangnya akan muncul nanti. Nah, secara aktualnya juga sama, data in text box, the winner. Nah, jika sesuai ini expanded dan aktualnya maka pas. Nah, yang keenam, data in text box. Nah, data yang di dalam text box tadi kan sudah ya. Jadi data tersebut ini akan disimpan dalam bentuk file. Nah, kita tulis data in the form of file. Nah, secara aktualnya juga sama, data in the form of file. Nah, di sini kita tulis pas. Ya, sudah seperti itu untuk pembuatan test plan.